Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 27 Januari 2023 dalam pekan biasa ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kembali kami terima pada hari yang baru ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda-Mu. Sudilah membuka hati dan pikiran kami, supaya sabda-Mu hari ini bisa menjadi bekal bagi kami menjalani aktivitas kami. Semoga dengan sabda-Mu ini, kami semakin dikuatkan untuk senantiasa berpegang kepadamu. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan tiba tanpa menaklukkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar dan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang
akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu sangat kecil
daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Allah di dalam hati kita. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Pasrah pada kehendak Tuhan. Tentu kita sebagai umat Kristiani sering mendengar perkataan ini. Mengatakannya mudah, mengalaminya sendiri ternyata sulit. Ya, sulit untuk berpasrah. Ada yang bilang, selama dalam porsi pasrah yang sehat, hal tersebut masih oke lah. Benarkah demikian? Berapa besar porsi pasrah yang sehat itu? Mungkin lebih tepat jika disebut pasrah yang aktif. Artinya, dari pihak kita tetap berusaha secara maksimal, tapi bagaimana hasilnya kita terima dan serahkan pada kehendak Tuhan. Sebab sikap pasrah yang aktif itu memberi kelegaan dalam menghadapi kesulitan hidup dan juga memampukan kita untuk tetap merasakan kegembiraan apapun situasi yang sedang dihadapi. Ini adalah bukti dari sikap percaya kepada Tuhan, bahwa Ia senantiasa menyertai kita. Namun sekali lagi, apakah dengan menjadi seorang yang percaya pada Tuhan, kita otomatis dengan mudah menerima keadaan? Atau justru sebaliknya, kita malah merasa dikecewakan oleh Tuhan? Ibu, Bapa, rekan muda, saudari-saudara terkasih dalam Kristus. Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Mungkin kita akan bertanya, kerajaan Allah itu seperti apa? Benih atau biji sesawi yang kecil itu? Tanahnya? Orangnya? Atau apa? Pada perumpamaan pertama, Yesus menceritakan tentang seorang yang menabur benih di tanah dan keesokan harinya menemukan benih-benih itu sudah tumbuh, dan disebutkan bahwa si penabur tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Di sini Tuhan Yesus seperti mau mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah milik Allah. Bagaimana Ia mau menyingkapkannya, kapan Ia mau menyatakannya, itu adalah sepenuhnya kedaulatan Allah. Jadi, apakah kerajaan Allah itu? François Fenelon, seorang uskup agung Prancis, pernah merumuskan tentang kerajaan Allah seperti ini. Menghendaki setiap hal yang dikehendaki Allah, menghendakinya selalu dalam segala keadaan dan tanpa syarat. Itulah seluruh kerajaan Allah
yang ada dalam batin kita masing-masing. Merenungkan rumusan ini, kita bisa merasakan kerajaan Allah sebagai suatu kondisi. Seperti apa kita memposisikan Allah di dalam batin kita? Apakah Allah benar-benar meraja di dalam hati kita? Lalu kalau kita merujuk pada penjelasan uskup tadi dan perumpamaan Yesus, timbul lagi suatu pertanyaan. Apakah kita bahkan seperti tidak punya kontrol pada keadaan hati kita? Kenyataannya, sikap menerima tanpa syarat bukanlah perkara mudah, karena kita sendiri punya kehendak bebas. Dan dalam kehidupan seringkali terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita. Bagaimana mungkin jika sesuatu yang kita harapkan dan sudah kita usahakan itu ternyata tidak terjadi dan itu tidak membuat kita kecewa? Kalau hal tersebut hanya perkara kecil atau remeh, mungkin kita bisa dengan segera menerimanya. Tapi bagaimana jika itu suatu perkara yang besar, yang mempengaruhi seluruh hidup kita dan orang-orang di dekat kita? Dapatkah kita dengan segera menerimanya? Hampir dapat dipastikan orang-orang yang mendapat musibah akan merasa kecewa, marah, dan tidak mau menerima kenyataan yang terjadi padanya. Kemudian ada orang yang menasihati, hanya waktu yang bisa menyembuhkan hati yang terluka. Faktanya, mengontrol perasaan yang muncul dari dalam diri tidaklah mudah. Kita juga harus belajar untuk bisa mengontrol bagaimana kita mengekspresikan perasaan tersebut, dan itu pun seringkali kita gagal melakukannya. Lantas, bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya menunggu sampai Tuhan membentuk hati kita supaya kerajaan Allah bisa bersemayam di dalamnya? Yesus berpesan agar kita mencari kerajaan Allah. Itu artinya kita tidak bisa hanya berdiam diri, berkubang dalam kekecewaan, dan berharap suatu saat Allah membalikkan hati kita. Seperti yang dituliskan dalam bacaan pertama, janganlah kita melepaskan kepercayaan itu. Kita harus terus bertekun dalam Tuhan, tetap percaya pada rencana Tuhan, walaupun hati kita terasa getir karena kekecewaan yang dihadapi. Karena iman hanya dapat bertumbuh apabila kita menjawab panggilan Tuhan dan bekerja bersama Tuhan. Maka pada akhirnya, setelah segala kesusahan yang dirasakan itu, saat Tuhan berkenan, Ia akan menganugerahkan ketenangan di hati kita. Itulah kerajaan Allah yang terus tumbuh di dalam diri kita. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 36. Mari kita senantiasa memupuk iman kita kepada Tuhan dan berserah kepadanya, supaya kita bisa menumbuhkan kerajaan Allah di dalam diri kita masing-masing, dan pada gilirannya kita melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu menghadirkan kerajaannya di antara sesama dan alam ciptaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Engkaulah pemilik yang sah dari segala yang ada di dunia ini. Engkaulah yang menciptakan kami
dan Engkau pulalah yang mengatur hidup kami. Curahkanlah rahmat-Mu, supaya kami senantiasa dapat menjalani hidup kami ini seturut kehendak-Mu, dan kuatkanlah iman kami kepadamu, supaya dapat menerima apa yang Kau kehendaki bagi kami, sehingga kerajaan-Mu selalu berada di dalam hati kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.